lagi dengan Salsabila Kodia Maharani dan NPM 2171020036. Oke, sepertinya sudah lama sekali saya di sini tidak pernah membuat video. Dan oke, kembali lagi di dalam channel ini dan beberapa hal materi yang akan saya bawakan. Jadi dukung terus ya di channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sesuai dengan bidang saya. Jadi dukung terus ya, pokoknya channel ini harus didukung. Oke? Oke. Baik, di sini kembali lagi dengan saya yang akan menjelaskan materi pada saat ini. Tetapi materi yang kali ini masih tetap berhubungan dengan materi sebelumnya, yaitu tentang rekayasa perangkat lunak. Jadi, tonton ya materi sebelumnya agar lebih memahami dengan materi ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi analisis dan desain sistem dan masih tetap sama dengan dosen pengampu saya, yaitu Bapak Mezan El Khairi Kesuma, Eskom MTI. Dan saya sendiri dengan Salsabila Claudia Maharani dengan NPM 2171020036. Baik, analisis sistem. Ada 3 hal yang akan saya bahas, yaitu tentang pengertian analisis sistem, langkah-langkah analisis sistem, dan desain sistem. Baik, saat ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian analisis sistem tersebut agar dapat mengetahui apa saja yang akan ada di belakangnya. Baik, di sini pengertian analisis sistem dapat didefinisikan dengan penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke bagian komponennya, dengan maksud mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan, dan kebutuhan yang diharapkan sehingga diusulkan perbaikannya. Selain itu, analisis sistem adalah penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem yang baru atau diperbarui. Apabila terjadi kesalahan di sini, maka akan berakibatkan kesalahan pada tahap-tahap selanjutnya. Baik, di sini kita memasuki tentang langkah-langkah analisis sistem. Di sini dibagi menjadi 5 langkah. Yang pertama, identifikasi atau mengidentifikasi masalah. Yang kedua, yaitu understand atau memahami masalah. Yang ketiga, observation atau mengobservasi. Yang keempat, prosedur analis. Dan yang kelima, yaitu pengamatan dokumen. Baik, diidentifikasi atau mengidentifikasi masalah itu ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan penyebab masalah itu muncul. Yang kedua, apabila sudah mengidentifikasi penyebab masalah tersebut muncul, lalu mengambil keputusan dengan menggunakan dokumen sistem bagan alir formulir seperti paperwork, flowchart, atau form flowchart. Lalu yang ketiga yaitu mengidentifikasi personil kunci setelah titik keputusan diambil. Hal ini dapat dilakukan dengan mengacu pada bagan alir dokumen deskripsi jabatan seperti job description. Lalu ada understand atau memahami masalah tersebut. Understand dapat diartikan dengan memahami kerja dari sistem yang ada. Lalu mempelajari sistem yang beroperasi data diperoleh dengan cara penelitian. Penelitian pada tahap analisis sistem adalah penelitian yang terinci atau detail survey. Perlu mempelajari operasi dari sistem yang ada. Sejumlah data perlu dikumpulkan menggunakan beberapa teknik seperti teknik wawancara, kuesioner,
observasi, prosedur analis, atau dokumen survei. Baik, di sini saya akan menjelaskan agar memahami apa saja sih sebenarnya teknik pengumpulan data itu. Oke, yang pertama yaitu interviews. Metode ini menggunakan pemilihan interviews, perjanjian, lalu menyiapkan pertanyaan secara lengkap dan jelas. Lalu, tentu saja harus direkam. Lalu teknik yang kedua yaitu kuesioner. Dengan mendesain sesuai dengan standar, kuesioner dikirim dengan end users. Struktur respon diringkas dalam statik dan distribusi. Lalu teknik yang ketiga yaitu observasi. Mengunjungi lokasi pengamatan dan merekam kejadian di setiap kejadian tersebut. Lalu yang teknik keempat yaitu prosedur analis, yaitu mengidentifikasi kunci melalui sistem informasi dengan data flow diagram. Lalu yang terakhir yaitu teknik pengamatan dokumen. Hal ini dengan mengidentifikasi dokumen utama dan laporan, lalu mengumpulkan salinan yang digunakan untuk direcord data, frekuensi penggunaan, dan struktur codingnya. Baik, setelah mengetahui beberapa hal teknik yang bisa dilakukan, lalu ada desain sistem. Desain sistem dapat diidentifikasi sebagai tahap setelah menganalisis dari siklus pengembangan sistem. Hal ini didefinisikan dari kebutuhan-kebutuhan fungsional dan persiapan untuk rancangan bangunan implementasi, menggambarkan bagaimana suatu sistem yang akan dibentuk. Ada beberapa hal tujuan dari desain sistem. Yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakaian sistem. Yang kedua yaitu untuk memberikan gambaran yang jelas dengan rancangan yang lengkap, pemrograman komputer, dan ahli teknik yang terlibat. Ada beberapa sarana untuk mencapai tujuan tersebut, seperti desain sistem harus mudah dipahami dan diterapkan agar dapat digunakan. Lalu, dapat mendukung tujuan utama perusahaan sesuai dengan tahap perencanaan sistem. Lalu ada yang harus efisien dan efektif agar dapat mendukung pengelolaan transaksi dan pelaporan manajemen. Dan yang terakhir adalah dapat mempersiapkan rancangan bangunan yang terinci yang meliputi data informasi, simpanan data, metode, prosedur, orang-orang yang berhubungan, lalu ada perangkat keras maupun perangkat lunak, dan pengendalian intern. Baik, di desain sistem ada beberapa hal seperti langkah dalam desain sistem. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Kedua, mengidentifikasi masalah. Ketiga, menentukan tujuan sistem. Yang keempat, mengidentifikasi kendala sistem. Yang kelima, membuat studi kelayakan atau telos. Lalu ada yang terakhir, keputusan ditolak maupun diterima. Tahap desain: menyiapkan rancangan, membuat konteks diagram, lalu membuat DVD, I/O/C, IRD, flowchart, merancang kamus data, file, dialog input, output, menyiapkan konfigurasi sistem. Lalu ada tahap penerapan seperti menyiapkan hardware dan software. Lalu ada implementasi pemrograman, testing, dan cutover. Lalu ada tahap analisis, membuat struktur organisasi, mengidentifikasi kebutuhan informasi, dan mengidentifikasi kinerja sistem. Dan yang terakhir yaitu tahap penggunaan, seperti audit sistem dan memelihara sistem. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah menyimak materi yang saya bahas. Dan jangan lupa untuk
follow my Instagram dengan @via_steviana. And jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe this my channel in YouTube. And see you again. Oke, tadi udah beberapa hal yang dibahas dari materi tersebut. Mungkin ada yang kurang atau belum memahami secara mendetail. Jadi harus diulang-ulang terus ya untuk menonton materi itu. Jadi jangan bosen-bosen untuk terus mendalami beberapa hal yang dasar. Sebab hal-hal dasar itu akan menjadi pondasi kalian apabila kalian akan untuk menaiki tingkatan-tingkatan yang akan mendatang. Ingat, ada beberapa hal yang harus kalian ingat, yaitu beberapa hal kecil seperti hal-hal dasar tersebut. Sebab apabila kalian akan mempelajari sesuatu hal besar, kalian harus memahami beberapa hal kecil. Apabila tidak memahami hal tersebut, maka hal besar itu akan cepat runtuh dan akan cepat hilang. Jadi kalian tidak akan mau kan apabila hal tersebut terjadi. Jadi jangan bosan-bosan untuk terus-terus menuntut ilmu dan mencari tahu hal-hal dasar tersebut. Dan kalau perlu video ini putar-putar terus gak apa-apa. Dan apabila ada yang kurang, tolong di komen ya guys. Karena saya manusia biasa, ada kalanya saya lupa dan hilaf berserta dosa. Jadi saya akhiri saat ini. Tapi jangan khawatir, saya akan kembali lagi dengan beberapa materi yang akan saya bawakan. Dan saya akhiri materi kali ini dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.